pokok kata. Nah, di sini kami akan menampilkan video yang mengangkat peristiwa BPUPKI, PPKI. Rengasnya Pilot, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madhavika Berdiri, nomor absen 21. Saya Dian Pangtani, nomor absen 4. Saya Putra Risa Arya Chandranaya, nomor absen 31. Saya Lutfi Jayani, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Koma Yoga Tawiguna, nomor absen 18. Saya Nur Sugada Kusuma, absen 18. Saya Gede Pradana Mulesana, absen 5. Dan saya Imade Waskara Andika Putra, absen 10. Baik, kita lanjut aja ke video. Pada akhir 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, terima kasih sudah dapat meluangkan waktu pada sidang hari ini. Yang pertama, saya selaku ketua akan memimpin perjalanan sidang pada hari ini, yang dimana saya didampingi oleh perwakilan dari Jepang, yaitu Ichibakashi. Saudara-saudaraku sekalian, berkumpulnya kita di gedung ini dalam rangka untuk merumuskan dasar negara yang dimana agar dapat mengokohkan negara yang kita bangun bersama. Maka dari itu, marilah kita bersama untuk memberikan pendapat yang dimana kita akan memulai sidang yang pertama ini dengan agenda merumuskan dasar negara, yang dimana saya akan mulai pada saat saya mengetuk meja 3 kali. Silakan, sidang sudah dimulai. Silakan Tuan Surusu. Selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasan dalam rumusan dasar negara ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negeri ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato yang singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara Indonesia. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu yang pertama itu adalah peri kebangsaan, yang kedua itu adalah peri kemanusiaan, yang ketiga itu adalah peri ketuhanan, yang keempat itu adalah peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Mengapa saya katakan ini? Itu karena pondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama, yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita ini memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan cerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan selanjutnya kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Ya, silakan Supomo. Baik, terima kasih kepada ketua dan wakil yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya, yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota yang lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah saya memikirkannya semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita berdasarkan pada 1. Bangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudaya. Saudara-saudara sekalian, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan tentang dasar. Setelah
mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita, yaitu ahli bahasa. Akhirnya, saya memberikan nama kelima dasar negara, yaitu Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya asas atau kekal abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka dengan bilangan yang kelima itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Disebut Trisila atau sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan pendapat saya? Kemukakan pendapat Anda. Itulah rumusan dari saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Sepertinya para anggota menyetujui usulan dari Pak Soekarno. Dari saya sendiri, saya ada benarnya juga dari Pak Soekarno dan saya setuju dari dirinya. Jadi ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Mr. Ichi Bangse. Jadi Ichi Bangse silakan. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan saya sangat setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mr. Ichi Bangse sebagai perwakilan Jepang sudah menyampaikan sambutannya. Lalu saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPU PKI dengan agenda rumusan dasar negara saya akhiri sampai di sini. Saya tutup dengan mengetuk meja 3 kali. Terima kasih saudara-saudara sekalian sudah dapat meluangkan waktu datang ke dalam sidang pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang BPU PKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian sudah dapat datang pada sidang pagi hari ini. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dr. Junbi Kiyosaki yang sudah dapat meluangkan waktu untuk datang pada sidang pagi hari ini. Pertama-tama, saya selaku ketua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saudara-saudara sekalian sudah dapat meluangkan waktu untuk datang ke sidang ini. Dan saya selaku ketua akan memimpin berjalannya sidang pada pagi hari ini. Lalu demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Dari sambutan ini sidang akan segera dimulai
Dan mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Silakan, sidang sudah dapat dibuka secara resmi. Silakan, Insinyur Sultan. Tuan Ketua, di sini saya akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima. Selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang DPD Bagian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang DPU PKI yang pertama. Usulan-usulan yang telah saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara, 2. mengenai unifikasi atau federasi, 3. tentang keuangan, 4. tentang agama dan negara, 5. tentang pembelaan negara, 6. tentang warga negara, 7. tentang bentuk negara, 8. tentang daerah, dan yang 9 adalah tentang supaya jalan hati kita mempengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan kita dirikan dengan hati yang murni, yang tidak mempengaruhi oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada Panduka Ketua sekalian, sukalah tuan berdiri untuk dihadiri Allah yang Maha Kuasa untuk meminta doa. Baik, usul itu akan kita sepakati bersama. Saya minta untuk saudara-saudaraku sekalian menjadikan kita supaya mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan, yang dimana doa akan dipimpin oleh Ki Bagus Hadi Kusumo. Silakan saudara-saudaraku berdiri. Baik, bagi anggota yang muslim, marilah kita untuk membaca Al-Fatihah, dan untuk yang non-muslim berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan saudara-saudaraku sekalian, persilakan duduk kembali. Jadi baik, mari kita mulai sidang pada hari ini dengan pemungutan suara atau dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak dengan musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Jadi marilah teman-teman sekalian melakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Izin Tuan Ketua, kami sudah mengetahui ada 64 sistem yang memilih republik, ada 55 sistem, kerajaan ada 6, dan lain-lain ada 2 dan belangko 1. Oke, baik, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dr. Ditu Zion Dityo Saka yang kedua ini, yang melahirkan 64 sistem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko dan 2 lainnya. Jadi semuanya ada 4. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Oke, jadi saya minta waktunya untuk beristirahat dan merenungkan kenapa lagi.
Apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian, kehendakan dan kemauan dan mewujudkan tinggi apa yang diangan-angankan, kehendak sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagai dari tanah kita, tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwarisi oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halam tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Jangan didasarkan pada soal apakah kita mengampuni atau tidak sanggup, tetapi pula akan timbul kekaguman merdeka atau tidak. Ya, soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etimologi, bahasa, dan geografis ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada pula yang paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk ke dalam wilayah Indonesia. Perkataan ini, Indonesia, dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi wilayah Malaya dan Polinesia. Jadi sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besarnya bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, Kepulauan Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Mohyamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan ke dalam lingkungan kita, letak Indonesia baru. Begitu pula Borneo Utara, di mana letak Sarawak dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tetapi hal itu berlandaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada pemerintahan yang nyata dari Malaysia Selatan. Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Kalau kita menambah Malaya, Ya, kita juga harus menolakkan Borneo Utara untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Menambahkan Papua untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, jadi Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, Undang-Undang Dasar suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadi teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Nah, dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang dasar yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksud undang-undang dasar itu. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPU PKI tanggal 16 Juli 1945.
Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama. Hari itu menjadi penentu masa depan bangsa. Mereka tidak hanya merayakan kemerdekaan, tapi memikul tanggung jawab yang besar. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan ini saya buka. Saudara-saudara sekalian, bangsa ini telah merdeka. Kini saatnya kita menentukan arah dan dasar negara yang akan kita bangun bersama. Saudara-saudara, mari kita bahas rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dirancang sebelumnya, termasuk Piagam Jakarta. Saya menghargai Piagam Jakarta. Namun, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Pemeluk-pemeluknya perlu kita tinjau kembali demi persatuan. Benar, saudara-saudara di Indonesia Timur yang akan diperhatikan. Kita harus menunjuk unit persatuan nasional. Apakah ada usulan alternatif? Bagaimana kalau kita ubah dengan ketuhanan yang Maha Esa? Yang dimana ketuhanan yang Maha Esa ini lebih universal. Baik, jika tidak ada yang menolak, kita sepakati perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setuju? Setuju. Baik. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 resmi kita sahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saya catat semua keputusan penting ini dengan penuh rasa bangga. Saya mengusulkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan saya akan mencalonkan Dr. Anus Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Setuju sekali. Mereka adalah dua sosok pemimpin yang layak dan telah terbukti kegigihannya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jika saudara-saudara percayakan amanah ini kepada saya dan Bung Hatta, maka kami berdua siap mengumumkannya demi bangsa Indonesia. Dengan niat suci dan tekad bulat, kami terima amanah ini. Karena pemilihan umum belum dapat dilakukan, kita bentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas pemerintahan sementara. Komite ini harus dari perwakilan golongan dan daerah. Setuju, maka mari kita bentuk KNP sesegera mungkin. Sidang pertama PPKI telah selesai. Hari itu Indonesia resmi memiliki Undang-Undang Dasar, Presiden serta Wakil Presiden, serta rencana pembentukan lembaga perwakilan rakyat. Langkah pertama yang besar telah diambil untuk menapaki jalan sebagai negara yang merdeka.
Online, force, secure, total, surrender. Ini dia, Jepang sudah menyerah. Bang Syair, apakah kabar itu benar? Jepang sudah seperti membungkam dunia. Nah, radio diam. Saya melihat kabar berita luar negeri bahwa Jepang, khususnya Hiroshima dan Nagasaki, sudah dibombardir oleh bom atom. Yang mana Jepang sudah tidak dapat melawan lagi. Jepang di sini hanyalah berpura-pura, tidak tahu. Rakyat sudah tahu berita ini dari bisik-bisik. Mereka menunggu perintah, tapi jangan harapan itu mati sia-sia. Ya, seharusnya kita bercepat bertindak. Kita segera desak Bung Karno dan Hatta. Kita tak harus menunggu PPKI. Itu hanyalah alat bagi mereka. Kami menghormati semangat rakyat Indonesia. Kaisar memberikan izin kemerdekaan. Namun pelaksanaannya harus sesuai dengan garis Jepang dan PPKI. Apakah ini janji yang bisa kami terima? Seperti bendera matahari, janji ini tidak akan redup selama kalian bersabar. Harus siapkan skenario lain karena Jepang sedang pulang. Mereka pasti akan melakukan janji-janji saja. Jepang datang sebagai saudara tua, tapi tetap penjajah. Kita tak bisa terus bergantung pada mereka. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Masuk. Ada apa saudaraku sekalian? Pagi-pagi buta begini, kalian datang ke rumah saya. Ada masalah apa? Kami bermaksud mengajak Anda dan Soekarno untuk ikut ke tempat pengasingan. Ke tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar kalian terhindar dari konflik antara Jepang dan rakyat. Baik. Jika begitu, baiknya kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak ikut serta Bu, karena menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Tunggu sebentar. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah kamu tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Cepat katakan kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka saat mereka pulang ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan di esok harinya untuk kalian. Apakah Anda bersumpah tentang ini? Ya, aku akan bersumpah untuk itu. Baiklah, kami akan menunjukkannya tepatnya di Rengas Dengklok. Ya, terima kasih. Ayo, tolong antarkan saya ke Rengas Dengklok. Saya, Pak? Ya. Baik, silakan, Pak. Ayo, Kak, pelan-pelan. Nah, jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kalau kami lancang, ini demi keselamatan Anda, Bu. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Tapi bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan sudah akan dibicarakan pada saat sidang PPKI nanti. Ya, memang benar apa adanya. Tapi kami sini semuanya berpendapat, mengapa kita harus menunggu sidang PPKI? Dan mengapa kita harus memproklamasikan Indonesia dengan campur tangan Jepang kalau kita bisa bergerak dengan sendiri? Pendapat itu memang benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita
masih belum siap dan kita masih memerlukan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah janji belaka? Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu? Kita harus memproklamasikan demi kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin dan tidak perlu ada ketegangan. Bung, ikuti aku. Saya mengerti perundingan Anda berdua ini mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan dengan matang. Tapi saya yakin situasi ini kita bisa manfaatkan. Kesempatan tidak datang dua kalinya, Bu. Apa mereka katakan dengan benar? Saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita akan bisa melakukannya? Tentu mungkin, Bu. Kalau kita usaha pasti akan ketemu jalan keluarnya. Baiklah, jika begitu saya setuju. Kita akan proklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Jadi kami memutuskan kemerdekaan akan kami proklamasikan dan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Jadi kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Karena pasukan di Jakarta semua sudah siap. Jika memungkinkan, mungkin kita akan melaksanakannya esok pagi. Benar. Baik. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi agar kita cepat mendeklarasikan kemerdekaan kita? Ya, kita perlu tempat, Bung. Apalagi hari sudah malam, kita tidak mungkin melakukan hal itu. Apalagi jika Jepang tahu kalau kita ingin memproklamasikan negara Indonesia. Tapi saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam salah satu pasukan Jepang, salah satu anggota Jepang, yaitu Perwira Laksamana Maeda. Ya, setuju? Mari kita ke sana sekarang. Ya. Assalamualaikum. Malam, ada apa, Bu? Maaf mengganggu waktunya malam-malam. Jadi saya dan rekan-rekan saya ingin meminjam tempat dengan tempat merancang naskah proklamasi dengan tempat membicarakannya dan atau akan mendeklarasikannya depan. Silahkan itu, saya bergembira dengan tangan. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih sekarang. Baiklah, jika begitu, silakan gunakan ruangan ini. Saya akan pergi terlebih dahulu untuk beristirahat. Terima kasih bergerak. Menurut saya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PKI. Mengapa? Kan atas siapa yang menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita tadi kan sepakat untuk merdeka tanpa campur tangan dari Jepang. Ya, benar. Bagaimana menurutmu? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadirin saat ini? Seperti Amerika menandatangani deklarasinya. Tidak. Kita tidak boleh meniru. Seharusnya kita harus berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. Lalu bagaimana bukannya? Karena semua atas jasa-jasa negara Indonesia, maka atas nama negara bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Apakah hadirin semuanya setuju? Setuju. Baiklah. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah baik-baik. Baik, Bung, saya akan segera mengetik teks proklamasi tersebut. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar, Bu. Terima kasih Ibu telah menangani saya di saat-saat yang menggelapan ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah karena sudah memberikan jalan untuk bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana jalannya proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Bukankah kita
Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, Ibu saja yang menyanyikan benderanya. Tapi Ibu tidak menyampaikan Pak, hanya tersisanya pada warna merah dan putih. Tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana saja. Yang penting kita sudah berusaha untuk persiapkannya. Baiklah Pak, dan ini punya ide. Bagaimana kita memakai bendera ini sangsaka merah putih? Ide yang bagus. Bendera sangsaka merah putih. Warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih. Sudah Bapak bisa ke sana untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Baiklah, Bapak akan persiapkan pidato untuk besok. Bangsa Indonesia. Baik Bung, saya akan berlana juga untuk membuatkan bendera. Silakan. Bendera siap. Para sangsaka merah putih. Hormat. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tak akan putus dalam berjuang untuk merdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu seia sekata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan